warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan saya banggakan, perkenalkan, nama saya Yusuf Nurjaman, Sarjana Pendidikan Islam, Guru SDN Cikampek Utara 1, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Saya merupakan mahasiswa PPG UINSI Samarinda dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2022 dengan nomor peserta 32156600227 dan NIM PPG 22113000178. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan tema Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Subtema membaca Quran Surah Al-Falaq pada kelas 4 SDN Cikampek Utara 1. Untuk lebih lengkap, mari kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Bapak doakan mudah-mudahan kamu semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali pembelajaran ini dengan membacakan doa. Oleh karena itu, Bapak persilakan kepada Aim, kepada Gio untuk memimpin doa dan mengkondisikan teman-teman kamu supaya hidup dengan baik. Silakan, Gio. Siap, berdiri, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, membaca doa.
Bapak akan absen dulu ya. Nanti kalau namanya disebut silakan kamu bilang adik atau perempuan adik wanita. Aira Ramadhani Hermawan, Al Khalifi Sikri Kurnain, Alia Tri Ramadhani, Adira. Andini Sukmaja, Salsa Sapa Haura, Triana Febriani. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini dapat mengikuti dengan baik. Anak-anakku, marilah sebelum Bapak menyampaikan tentang materi, Bapak akan melakukan pembiasaan. Yang pertama yaitu dengan membacakan doa, yang kedua dengan membacakan surah-surah pendek pilihan. Kita sama-sama membacakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita akan membacakan surah Al-Fil. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijjil. Faja'alhum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan solihah, di dalam pertemuan ini Bapak akan membahas tentang materi atau tema Quran Surah Al-Falaq. Subtema yaitu membaca Quran Surah Al-Falaq. Apa tujuan pembelajaran dari membaca Al-Quran ini? Tujuannya adalah kamu mampu satu, memahami Quran Surat Al-Falaq. Yang kedua, kamu mampu membaca Quran Surah Al-Falaq dengan benar dan tertib. Nah, nanti kamu silahkan perhatikan slide yang ada di depan kamu, di depan kalian. Ya, Bapak akan nyalakan. Silahkan kamu perhatikan video di depan kamu ini. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah dasar. Jangan lupa untuk berkomentar dan menulis nama. Kita awali dengan doa dulu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk hidup umat manusia. Membaca Al-Quran menjadi sebuah ibadah yang akan mendatangkan pahala dan juga keberkahan. Dalam membaca Al-Quran, kita harus dengan tartil dan jelas. Tartil maksudnya membaca Al-Quran dengan cara perlahan-lahan dengan memperhatikan ilmu tajwid. Selain dengan tartil, ketika membaca Al-Quran, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam membacanya, dengan tujuan agar mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca. Adapun adab membaca Al-Quran adalah sebagai jika sebuah rumah dibangun dengan kebiasaan membaca Al-Quran oleh setiap anggota keluarga, maka Allah akan menaunginya dengan kebahagiaan dan tenang. Anak-anakku yang Bapak cintai, lihat sini.
Di sini menceritakan tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113 di dalam urutan Al-Quran. Nama Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama. Siapa yang tahu ayat pertama dari surah Al-Falaq? Siapa yang tahu? Ya, bagus. Jadi surah Al-Falaq itu diambil dari ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya Al-Falaq? Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Sebab di dalam Al-Quran itu ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ada yang diturunkan di kota Mekah, ada lagi diturunkan di kota Madinah. Nah, surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah. Berarti termasuk surah Makkiyah. Paham? Paham. Bagaimana? Apakah kamu sudah memahami tentang Quran surah Al-Falaq? Tidak. Jadi surah Al-Falaq itu termasuk surah yang disebut dengan Al-Muwadzatayn. Artinya surat untuk memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa kita harus membaca surah Al-Falaq? Karena secara umum manusia itu senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah. Dunia ini dihuni oleh beberapa macam makhluk. Oleh karena itu kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham? Nah, sekarang Bapak akan membacakan tentang Quran surah Al-Falaq. Nanti ikutin ya. Setelah Bapak diikutin oleh kamu. Sekarang nanti Bapak akan bacakan surah Al-Falaq dan kamu ikutin. Kamu harus memperhatikan apa tentang satu tajwid, yang kedua dan makharijul. Siap? Kamu membaca surah Al-Falaq? Siap? Bapak dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kamu harus perhatikan ya, terutama tajwidnya. Di sini ada yang akan Bapak sampaikan satu aja. Tajwid di dalam surah Al-Falaq, yaitu qalqalah kubro. Qalqalah itu terbagi dua. Ada qalqalah subro, ada qalqalah kubro. Perhatikan oleh kamu. Ini contoh-contoh qalqalah kubro. Ada di akhir kalimat. Contoh di sini. Contohnya di sini.
birabbil falaq. Oh, jadi ada di akhir kalimat. Min syarri ma khalaq. Ada lagi idza hasad. Nah, itu adalah qalqalah kubra. Kenapa? Sebab ada di akhir kalimat. Bagaimana? Apakah kamu siap bisa membaca Al-Quran surah Al-Falaq? Bisa. Bapak doakan, mudah-mudahan kamu sekalian dijadikan oleh Allah sebagai ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Sekarang kamu perhatikan terjemah atau arti dari Quran surah Al-Falaq dari ayat pertama sampai ayat kelima. Pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, itu merupakan arti dari surah Al-Falaq ayat ke-1 sampai ayat ke-5. Nah, bagaimana anak-anakku? Apakah kamu sudah memahami Quran surah Al-Falaq? Apakah kamu sudah bisa membaca Quran surah Al-Falaq? Alhamdulillah. Kalau kamu sudah memahami tentang Quran surah Al-Falaq, yang kedua kamu sudah bisa membaca Quran surah Al-Falaq, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kamu, yaitu diskusi. Silakan kamu diskusikan dengan teman-teman kamu yang berkaitan dengan Quran surah Al-Falaq. Bapak akan bagikan kelompok 1 kepada M. Hasbi. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Silakan kamu diskusikan dengan teman-teman kamu perihal tentang Quran surah Al-Falaq. Silakan kamu berdiskusi aja, ya. Teruskan. Gimana ini sudah? Bagaimana anak-anakku? Sudah diskusinya? Sudah. Karena waktunya sudah habis, Bapak akan beri waktu kepada kelompok yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kamu diskusikan dengan teman-teman kamu. Siapa yang akan mempresentasikan dari kelompok C? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C ini menceritakan tentang surat Al-Falaq. Dalam surat ini dijelaskan beberapa kejahatan yang mengintai manusia, oleh karenanya kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah sebagai Sang Penguasa alam. Menjelaskan tentang pengertian makhluk Allah sebagai terdiri dari pada ayat manusia, bintang atau makhluknya. Pada ayat keempat dijelaskan adanya kejahatan sihir yang menggunakan kekuatan setan untuk mengganggu manusia. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya, ya silakan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A, saya akan membacakan diskusi surat Al-Falaq. Sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran suci Al-Falaq adalah menjauhi sifat iri dengki yang berakibatkan pada sifat yang menghalalkan cara untuk membalas kejelekan orang lain dengan bersekutu pada jin dan setan. Ya, bagus. Kita kasih aplaus dulu. Aplaus ya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kelompok A dan kelompok C yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Dan mudah-mudahan kalian semua dapat menghasilkan, dapat mempresentasikan sebagaimana teman-teman kamu yang telah menyampaikan di depan kalian. Nah, anak-anakku, alhamdulillah tadi Bapak sudah menyampaikan tentang diskusi dan untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Silakan nanti kamu isi soal-soal latihan yang akan Bapak berikan kepada kamu. Silakan kamu kerjakan soal latihan. Kamu bandingkan. Ya, silakan kamu isi soal latihan yang sudah kamu berikan kepada kamu, ya, dengan jawaban yang benar. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Anak-anakku, apakah kamu sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kamu nanti dikumpulkan di kelompoknya dan memberikan kepada Bapak. Bagaimana? Sudah semua? Kamu jangan bisik ya. Bapak akan memulai hasil evaluasi atau hasil kamu telah mengisi soal latihan. Alhamdulillah hasil dari latihan yang sudah Bapak berikan kepada kamu mendapatkan hasil yang baik. Semua nilainya di atas KKM. Ya, tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyimpulkan kembali. Bapak akan menyimpulkan kembali tentang Quran surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Sekali lagi, surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Yang ketiga, surah Al-Falaq ini nomor urutan yang ke-113 dari Al-Quran. Surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah, termasuk surah Makkiyah. Dan inti dari surah Al-Falaq itu adalah kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Selanjutnya, surah Al-Falaq ini adalah surah
yang mendapat perlakuan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad suka membaca surah Al-Falaq ini ketika hendak tidur. Hal ini diriwayatkan dari jalur Aisyah bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau meniupkan kedua tangannya sambil membaca muawwadzatayn, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Lalu beliau mengusapkannya kepada badannya. Jadi ketika kita mau tidur, bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu diusahakan kepada ketika kamu akan melaksanakan tidur. Nah, itu merupakan kesimpulan dari Quran surah Al-Falaq. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini Bapak tadi sudah menyampaikan Quran tentang surah Al-Falaq dan membaca Quran surah Al-Falaq. Mudah-mudahan kamu diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kamu harus lebih giat belajar lagi di rumah, terutama di dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Bapak cuma sekian saja. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari Bapak cuma sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam